Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini adalah membahas bab mengenai transpose matriks, di mana minggu lalu kita sudah bahas apa itu definisi matriks, kemudian ada operasi hitung pada matriks. Sekarang di sini ada transpose, ada definisi, dan ada juga jenis matriks ya. Sebetulnya ada banyak jenis matriks, namun yang kita pelajari hanya ada 12 untuk pertemuan kedua ini. Yang pertama, definisi transpose yaitu mengubah elemen-elemen matriks dari baris menjadi kolom dan dari kolom menjadi baris. Jika ada suatu matriks A, AIJ, dia berordo M kali N, maka transposnya adalah A transpose ya. Penulisannya seperti A pangkat. AIJ ordonya dibalik. Semula yang M kali N kemudian menjadi N kali N. Contoh, di sini ada matriks A 2, 6, 3, 9, 5, 8. Maka A transpose adalah baris pertama 26 kita ubah menjadi kolom pertama 26, baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua 39, baris ketiga 58 kita ubah menjadi kolom ketiga 58. Sehingga A transpose-nya menjadi 2, 3, 5, 6, 9, 8. Di sini ada 4 sifat penting. Yang pertama, ada 2 buah matriks kita transpose, hasilnya sama dengan A transpose ditambah dengan B transpose ya. Atau penyebelahan dari masing-masing matriks setelah ditranspose. Yang kedua, ada suatu matriks kita transpose, kemudian transpose lagi, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sembarang skalar kita kalikan dengan A transpose, hasilnya sama dengan skalar kalikan transpose, kemudian skalar kalikan matriks, kemudian kita transpose. Dan yang keempat, ada 2 buah matriks, perkalian 2 buah matriks, kemudian ditranspose, hasilnya sama dengan B transpose dikalikan A transpose. Kemudian yang kedua, ada jenis matriks. Yang pertama, matriks bujur sangkar, yaitu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contoh, ketika berordo 2 kali 2, banyak baris ada 2, banyak kolom ada 2. Ordo 3 kali 3, banyak baris ada 3, banyak kolom juga ada 3. Sehingga matriks A dan B kita katakan dengan matriks bujur sangkar. Kemudian di sini ada istilah posisi elemen A11 dengan A22 ya. Ingat penamaan letak posisi elemen. Kita ambil dari kiri atas sampai ke pojok kanan bawah ya. Ini disebut dengan diagonal utama, sama dengan ordo 3 kali 3. Ya, ini sambil dihafalkan untuk matriks jenis pertama. Kemudian yang kedua, matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya nilainya adalah 0. Baik dia berordo 2 kali 2 maupun 3 kali 3 nilainya 0. Kemudian yang ketiga, matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar, penuhi syarat bujur sangkar, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0 ya. Di luar diagonal utama nilainya semua 0 ya. Ini disebut dengan matriks diagonal. 4. Matriks satuan atau identitas ya, atau lambangnya I ya. Ini nanti sering kita pakai, yaitu matriks diagonal penuhi syarat ini diagonal. Tadi diagonal penuhi syarat bujur sangkar ya. Jadi banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kemudian di luar diagonal utamanya nilainya 0 ya. Jadi ini sudah terpenuhi syarat matriks bujur sangkar dan juga sudah terpenuhi syarat matriks diagonal. Hanya ada catatan yang elemen diagonal utamanya semua 1. Di sini semuanya 1, yang lain 0. Ya, ini disebut dengan matriks identitas atau satuan. Kemudian 5, matriks skalar, yaitu matriks diagonal ya, matriks diagonal yang semuanya 0 ya, di luar diagonal utama, dengan semua elemen diagonal utamanya sama, yaitu skalar K. Ya, di sini ada matriks A, diagonal utamanya sama, nilainya 37. Jadi A ini dikatakan matriks skalar dengan elemen diagonal yang sama, yaitu 37. Paham ya bedanya?
Kemudian yang keenam, matriks segitiga bawah, yaitu matriks bujur sangkar, ya, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Ini diagonal utama, semuanya di atasnya nilainya 0. Ya, dia membentuk segitiga bawah, maka dinamakan matriks segitiga bawah. Kemudian matriks segitiga atas, yaitu matriks bujur sangkar, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Di bawah diagonal utama nilainya 0. Ya, dia membentuk segitiga atas. 8. Matriks simetris. Matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Contoh ada matriks A. Ya, ini ketika kita transpos, ya, baris tadi transpos adalah ubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Baris pertama 1750. Kita ubah menjadi kolom pertama. 531 baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua. 531 017 kita ubah menjadi kolom ketiga 0117, dan ternyata hasilnya sama. Karena nilai A sama dengan transposnya, maka matriks A ini dikatakan matriks simetris. Kemudian ada matriks antisimetris, yaitu matriks yang transposnya adalah negatifnya. Di sini ada suatu matriks, ya. Positif 15, negatifnya adalah negatif 15. 3, negatifnya adalah min 3. 0, 0. Kemudian min 1, negatifnya adalah positif 1. Ya, hati-hati ini negatif, bukan kebalikan. Ya, kalau kebalikan itu misal 15, berarti kebalikannya 1/15. Ya, jadi ini adalah negatifnya. Karena nilai A transpos adalah negatifnya dari matriks A, maka matriks A ini dikatakan matriks antisimetris. 10. Matriks inverse. Jika ada dua buah matriks A dan B adalah matriks bujur sangkar berordo n, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, dan berlaku ketika A kalikan B itu sama dengan B kalikan A, ya. Jadi baik A kalikan B atau B kalikan A itu nilai hasilnya adalah identitas, ya. Tadi di identitas adalah matriks dengan diagonal utama 1, yang lain 0. Maka B inverse dari A ditulis B sama dengan A inverse, ataupun sebaliknya, A sama dengan B inverse. Buktikan bahwa inverse dari matriks A-nya adalah 321, 221, 111 adalah A inverse, ya. Jadi kita akan mengalihkan nilai A dengan A inverse, itu hasilnya adalah harus identitas, ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah matriks inverse. Ini matriks A, ini A inverse. Kita kalikan, ya, masih ingat untuk pertemuan minggu lalu, perkalian matriks dengan matriks, kalikan seluruh baris dengan seluruh kolom. Baris pertama kita eksekusi dulu. Baris pertama 3 kali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 1 kali 0. Taruh sini. 3 kali min 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali min 1. Taruh sini. Kemudian 3 kali 0 ditambah 2 kali min 1 ditambah 1 kali 2. Taruh sini. Baris pertama sudah habis, kemudian turun. Selanjutnya baris kedua dengan kolom 2 kali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 1 kali 0. Taruh sini. Kemudian 2 kali min 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali min 1. Taruh sini. Ya. Ingat, untuk penulisan negatif selalu kita beri kurung supaya tidak keliru dan hasilnya bisa tepat. Kemudian baris kedua dengan kolom ketiga, 2 kali 0 ditambah 2 kali min 1 ditambah 1 kali 2. Taruh sini. Lalu 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali 0. Taruh sini. 1 kali min 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali min 1. Taruh sini. Terakhir 1 kali 0 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali 2. 3 ditambah min 2 ditambah 0.
min 3 ditambah 4 ditambah min 1. Ya, ini ditambah min 1 atau Anda boleh langsung tulis min 1. 0 ditambah min 2 ditambah 2. 2 ditambah min 2 ditambah 0. Min 2 ditambah 4 ditambah min 1. 0 ditambah min 2 ditambah 2. 1 ditambah min 1 ditambah 0. Min 1 ditambah 2 ditambah min 1. 0 ditambah min 1 ditambah 2. 3 min 2, 1. Min 3 plus 4, 1. 1 dikurangi 1, 0. Min 2 plus 2 habis 0. Ya. 2 min 2, 0. Min 2 plus 4, 2. 2 min 1, 1. Min 2 plus 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Min 1 plus 2, 1. 1 dikurangi 1, 0. Min 1 plus 2, 1. Ya. Perhatikan di sini diagonal utamanya 1, yang lain 0. Ini adalah ciri atau sifat dari matriks identitas sehingga terbukti. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ke-11 yaitu matriks nilpoten. Ya. Definisinya adalah suatu matriks yang berlaku A kalikan matriks A sebanyak n hasilnya adalah 0 atau matriks 0. Contoh, buktikan bahwa matriks A adalah matriks nilpoten. Ya, ini A-nya adalah 2 min 2, 2 dengan min 2. Jadi ketika kita kalikan nilai matriks yang sama, hasilnya 0. Sama seperti langkah sebelumnya, 2 kali 2 ditambah min 2 kali 2, taruh sini. Kemudian 2 kali min 2 ditambah min 2 kali min 2, taruh sini. Kemudian baris kedua 2 kali 2 ditambah min 2 kali 2. Terakhir 2 kali min 2 ditambah min 2 kali min 2. Ya, 4 dikurangi 4. Min 4 ditambah 4. 4 dikurangi 4. Min 4 ditambah 4. Ya, 4 min 4 0, min 4 plus 4 0, 4 min 4 0, min 4 plus 4 0. Ya, terbukti. Satu lagi yaitu matriks idempoten. Ya. Yaitu suatu matriks yang jika matriks A kalikan matriks A sebanyak n hasilnya adalah matriks itu sendiri. Contoh, buktikan bahwa matriks A 22 min 1 min 1 adalah matriks idempoten. Ya, matriks A kalikan dengan matriks A. Ini sama dengan langkah sebelumnya ya. 2 kali 2 ditambah 2 kali min 1, kemudian 2 kali 2 ditambah 2 kali min 1. Ya. Sehingga kita eksekusi hasilnya adalah 2 min 1 min 1. Ya, ternyata hasilnya sama dengan nilai soal. Ya, sehingga dikatakan matriks ini A adalah terbukti dia matriks idempoten. Semoga dapat dipahami dengan jelas ya. Silakan dicatat dan disimak. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.